Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa pembacaan yang akan dibahas di pembacaan kali ini. Oke? Siapa tahu memang akan ada pesan dari semesta untukmu, jadi kalian boleh fokuskan pada kartunya. Semesta akan memberikan pesan apa untuk kalian. Oke, aku melihat di sini bahwa kamu dengan seseorang sudah berakhir ya hubungannya, dia dengan kamu memang LDRan juga dan jauh. Dan aku melihat kayak ada yang sedang melakukan lagi ada situasi di bepergian ya, entah kamu atau dia lagi bepergian di sini ya, entah pergiannya karena liburan atau mungkin pekerjaan gitu ya. Dan aku melihat bahwa apakah memang kamu merasakannya atau enggak, tapi di sini aku melihat kayak ada percakapan dari hati ke hati di antara kamu ke dia atau dia ke kamu, seperti itu. Jadi perasaan heart to heart conversation ini dengan cara tuh kayak tiba-tiba tuh kayak ada perasaan rindu, ada perasaan kayak apa yang dia rasakan itu kamu bisa merasakannya, seperti itu. Ya, aku melihat di sini. Atau bisa jadi memang si dia ini sering mengafirmasikan atau sering kayak mengucapkan lewat batinnya ke kamu tentang kamu gitu. Misalkan gini, dia di sana tiba-tiba berpikir bahwa aduh, aku rindu kamu, kapan ya kita bisa ketemu gitu. Aku lihat seperti itu ya. Dan bisa jadi yang bepergian ini nggak hari ini, tapi misalkan beberapa hari kemudian akan ada perjalanan atau niat untuk bepergian, seperti itu ya. Playfulness ya, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang playfulness banget ya. Orang yang suka bersenang-senang ya, orang yang suka have fun lah ya dalam hidupnya. Terus itu dia menganggap bahwa ketika dia bertemu denganmu atau ketika dia bisa bersama kamu, itu tuh kayak kamu itu mampu memberikan hiburan, mampu memberikan kebahagiaan ke dia, seperti itu ya. Mungkin memang kamu orangnya asik, orangnya lucu ya, orangnya jenaka tuh apa sih jenaka? Humoris ya, orangnya humoris. Atau ya kamu itu kayak selalu bisa gitu loh ngebuat dia tertawa, seperti itu ya, atau ngerasa have fun kayak gitu kalau dia bersama kamu ya. Dia merasa kayak bertemu dengan kamu adalah kesempatan yang luar biasa gitu. Dan aku melihat di sini ada very soon akan ada sesuatu yang terbuka atau terjelaskan atau terselesaikan ya, entah itu tentang sesuatu yang masih disembunyikan atau masalah di antara kalian ya. Karena aku melihat di sini tuh kayak dia ini ingin adanya rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ini ingin kembali lagi sama kamu. Ya, dia adalah orang yang sudah berpisah dengan kamu dan dia ingin rekonsiliasi lagi, ingin kembali sama kamu. Nampaknya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh sulit situasinya, karena aku melihat hubungan kalian selama ini tuh selalu berjuang mencoba untuk tetap rukun atau tetap hadir ya, tetap bisa bersama-sama kayak gitu kalau aku lihat ya. Nah, untuk bisa rukun, untuk bisa bersama-sama itu, aku melihat di sini effort kamu itu wow banget.
Kamu selalu mencoba untuk menahan emosi, mencoba untuk memperlakukan dia dengan baik, mencoba untuk apa ya, membuat dia tetap bertahan. Nah, untuk mencoba melakukan segala sesuatu itu tuh, wah bener-bener membutuhkan effort dan mental yang wow banget sih. Harus kuat, ya kuat-kuat hati banget gitu ya kalau aku lihat di sini. Saking agar hubungan ini nih tetap berlangsung, tetap berjalan. Jadi bisa jadi kalau misalkan hubungan kalian ini sudah bertahun-tahun ya terjalin, wah gila sih, kamu pasti apa ya, effortnya itu pasti mentalnya udah kuat banget ya, sabar-sabar hati banget lah kamu itu sama dia gitu ya. Tapi herannya hubungan ini tuh banyak sekali ketidaksepakatan dan ketidakpuasannya, karena ya hanya seseorang aja yang di sini yang selalu berjuang gitu ya. Dan apalagi di sini kamu selalu berjuang untuk selalu terhubung dengan cara yang lebih dewasa. Jadi kayak dipaksa untuk menjadi sosok yang lebih dewasa gitu. Padahal sebenarnya di sini aku lihat kamu itu orang yang bisa dibilang tuh ya ada sisi kekanak-kanaknya gitu ya. Jadi gini, sifat dewasa itu bukan stylemu gitu ya. Tapi gara-gara dia, kamu dipaksa untuk bersikap dewasa. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kekanak-kanakannya dia itu kamu bersikap untuk mengayomi dia, selalu bisa memahami dia, lebih sabar, lebih perhatian, seperti itu ya. Ya, setiap orang itu sebenarnya punya sisi kekanak-kanakan. Cuman ketika kamu ketemu dengan dia yang sifatnya juga mungkin egois, jadi kamu mau nggak mau harus dipaksa untuk lebih dewasa gitu ya, agar bisa hubungan kalian itu tetap langgeng. Kamu ingin, intinya di sini kamu selalu mempertahankan hubungan ini agar tetap terjalin. Dengan cara apa? Dengan cara dewasa ya. Jadi kamu didorong, dipaksa untuk bersikap dewasa untuk menghadapi sikapnya dia itu gitu ya. Jadi aku melihat di sini memang seharusnya kalau misalkan hubungan ini mau berjalan dengan lancar ya seharusnya kalian berdua saling memahami dan menyetujui hal-hal yang sama gitu. Apalagi di sini kalau aku lihat ya, baik kamu ataupun dia, baik kamu dan dia sama-sama mengalami perebutan kekuasaan. Jadi pengennya berkompetisi untuk menunjukkan keinginan masing-masing ya, sehingga apa ya, menyebabkan banyak konflik yang terus menerus gitu ya. Dan kamu dengan dia ini selalu ini loh, bersikap ingin memerintah pasangan ya, atau ya itu apa sih namanya tadi, menunjukkan kuasa, menunjukkan power ya. Jadi kayak misalkan, jadi gini, dia misalkan punya keinginan A ya, kamu harus ngikutin maunya dia, ngikutin A-nya dia itu. Nah, sedangkan kamu juga pengen ada kemauan tentang B. Nah, kamu juga menginginkan dia untuk harus ngikutin kemauannya kamu B ini, seperti itu. Sehingga sering terjadi konflik ya. Aku melihat di sini ya, karena nggak ada yang mau mengalah gitu. Jadi selama ini ternyata hubungan kalian tuh penuh dengan apa ya, bukan pertentangan tapi ya kompetisi lah ya, kompetisi untuk memenangkan ego, memenangkan kuasanya kalian, powernya kalian. Kemudian aku melihat di sini ketika kalian sudah berpisah seperti ini, ternyata dia ini sering memikirkan kamu loh ya, sering bernostalgia, sering membayangkan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Ya, sering bernostalgia tentang kamu, sering memikirkan apa yang dulu pernah terjadi, seperti itu. Bahkan aku melihat kayak ada dorongan dari dia untuk kembali lagi dengan kamu. Walaupun ya di sini aku melihat kayak belum ada kesiapan untuk memberikan komitmen atau kedepannya nanti akan seperti apa dia nggak tahu, tapi intinya di sini ada keinginan dari dia untuk datang lagi ke kamu.
Sedangkan aku melihat bahwa kamu tuh sudah masa bodoh. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, sikap dia yang membuat kamu capek, lelah, muak gitu ya. Karena selalu harus ngikutin egonya dia. Apalagi di sini kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik gitu ya. Kamu selalu effort tapi dianya mah entah melakukan apa kesenangan dia sendiri gitu ya, melakukan kesenangan dia sendiri. Dan ini aku melihat memang sudah lama ya kamu pikirkan untuk melepaskan diri dari dia ya, untuk apa ya, mengambil kendali atas dirimu sendiri. Karena kan selama ini kamu tidak dihargai ya oleh dia, kamu effort tapi dianya mah entah kemana-mana gitu. Terus itu juga selama ini hubungan kalian juga kan nggak seimbang, yang nggak stabil, dalam take and give pun nggak setara. Aku lihat di sini ya. Jadi ini sebenarnya sudah kamu pikirkan dengan lama, yaitu tentang kamu tidak mau lagi berkorban dengan sia-sia atas demi cinta gitu ya. Jadi bullshit lah berkorban demi cinta gitu ya. Kalau misalkan nggak ada take and give yang setara atau nggak ada keseimbangan dalam hubungan. Jadi ya memilih untuk udah deh, mending ngejalanin hidup ini sendiri tapi bahagia gitu. Aku melihatnya ya. Kamu memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Kemudian di sini ada the world reverse, berarti memang menandakan ada situasi di mana tuh dia ngerasa bahwa hubungan kalian tuh ini kayak sulit banget untuk terjalin. Gitu ya. Hubungan kalian itu gini deh, lebih tepatnya kayak situasinya kan memang sekarang sudah berpisah ya. Nah, dia itu pengen datang lagi ke kamu, tapi ketika dia ingin datang lagi ke kamu kayak nggak ada jalan gitu loh. Ya semua akses itu kayak tertutup untuk dia datang ke kamu atau dekat ke kamu. Gitu ya. Jadi semua cara yang dia sempat pikirkan itu kayak nggak bisa untuk terrealisasi, entah apa ya, karena di sini kalau aku lihat memang semesta yang bertindak di hubungan kalian ya. Jadi kayak semesta itu menutup jalan bagi dia untuk datang lagi ke kamu. Jadi makanya di sini dia kayak mentok gitu, nggak tahu harus berbuat apa, padahal dia udah menemukan jalan nih, caranya begini nih untuk datang lagi ke kamu. Tapi ketika dia mau lakukan itu kayak kok mentok ya, kok kayak terblokir gitu loh jalannya, kayak terputus, kayak nggak tahu harus gimana gitu, kayak nggak ada jalan, tertutup jalannya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sempat putus asa ya dengan situasi pemblokiran ini. Entah memang kamu sudah memblokir kah, atau memang semesta yang memblokir jalan dia untuk ke arah kamu, tapi dia ngerasa kayak udah putus asa, kayak nggak ada jalan gitu loh. Nah, akhirnya di sini aku melihat dia putus asa. Tapi ketika setelah dia pikir-pikir lagi ya, setelah sekian lama dia pikir kenapa dia putus asa, dia berpikir bahwa ya semua itu nggak ada yang mudah, semua itu memang harus ada effortnya, semua itu memang harus ada perjuangan dan pengorbanannya ya. Jadi aku lihat di sini dia masih memiliki kayak keyakinan gitu ya untuk bisa bersatu kembali atau datang kembali ke kamu, walaupun saat ini dia belum tahu gimana caranya, tapi dia masih memiliki keyakinan seperti itu. Dan apalagi di sini di Empress ya, itu memang udah divalidasi banget hubungan ini tuh penuh dengan manipulatifnya seseorang atau sifat dari seseorang di sini yang terlalu pengontrol. Entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, kalian situasikan aja ya. Jadi ada sifat yang terlalu mengontrol atau manipulatif dari waktu ke waktu. Ini dari salah satu di antara kalian ya. Sebenarnya hubungan kalian ini memang sudah terjalin begitu lama ya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, tahun-tahun awal mungkin hubungan kalian baik-baik saja ya, menjadi kuat, fine gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akhirnya menyadari kekurangan dari hubungan kalian ini. Dan bagaimana perasaan kamu seolah-olah keinginan kamu itu dikesampingkan terus oleh dia, dan bahkan mungkin sampai sekarang tuh nggak ada tuh yang dia realisasikan atau dia wujudkan tentang keinginan kamu ya.
Sedangkan kamu di sini selalu memberikan yang terbaik di hubungan ini. Selalu mencoba untuk bisa menyenangkan dia, membuat dia bahagia, memberikan apa yang dia mau, ya. Tetapi ternyata sifat penuntutnya dia ini justru malah apa ya? mengalahkan, ya. Malah mengalahkan setiap keputusan dalam kehidupanmu, sehingga impian-impian kamu, harapan-harapan kamu itu kayak ya pupus gitu loh, pupus ya. Bahkan aku melihat di sini entah terakhir kali kamu merasa kepentingan kamu itu bisa terwujud atau diwujudkan oleh dia itu pun nggak tahu gitu ya. Tadinya nggak pernah gitu, kayak jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali bisa diwujudkan oleh dia, seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini inginnya selalu menjadi pusat perhatian dunia atau pusat perhatian ya, pusat perhatian dunia ya. Jadi nggak cuman kamu gitu, dia pengen di segala tempat itu pengennya jadi tempat pusat perhatian ya. Orang yang narsis ya, orang yang ingin menjadi center, jadi ya egois gitu ya. Jadi pengennya diperhatiin oleh banyak orang kayak gitu, nggak cuma sama kamu ya. Dan habis itu juga aku melihat di sini kamu pun sampai terheran-heran ya, kenapa kamu sampai seperti ini. Bahkan untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman aja susah gitu. Saking kamu harus memusatkan perhatianmu ke dia terus gitu. Dan sifat mendominasi atau manipulatifnya. Dan aku melihat saat ini kayaknya dia lagi mencoba untuk apa ya, mulai berbisnis, mulai berinvestasi untuk jangka panjang atau gimana gitu, karena sekarang tuh dia berpikir bahwa untuk mendapatkan uang itu nggak bisa dengan cara yang instan gitu ya, apalagi untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia sedang mencoba untuk mencari aktivitas yang lebih berguna daripada dia harus menyia-nyiakan waktu dia. Jadi saat ini dia berfokus pada itu ya, keuangan jangka panjang aku lihat di sini. Ataukah memang keadaan keuangan dia memang lagi tidak membaik atau gimana nih? Intinya saat ini tuh fokus dia adalah itu apa ya, membuat keuangan dia bisa bertahan sampai jangka panjang kayak gitu loh ya. Dan untuk saat ini aku melihat kayak baik kamu ataupun mungkin dia ini sedang mencoba untuk membina diri sendiri, mencoba untuk lebih sabar dan juga mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam diri ya, untuk kesuksesan dirimu jangka panjang, dan juga mungkin juga nanti akan berefek atau berdampak kepada hubunganmu selanjutnya dengan jangka panjang kayak gitu ya. Jadi misalkan kalian belajar dari apa yang pernah kalian alami selama ini ya dengan si orang lama ini. Nah, kalian sudah belajar tentang ternyata kalau menjalani suatu hubungan itu jangan egois dua-duanya, harus bisa saling mengalah dan bisa saling ngobrol untuk cari jalan tengahnya kalau misalkan memiliki keinginan yang berbeda, seperti itu ya. Contohnya seperti itu aja. Jadi sekarang kalian itu mencoba untuk sabar. Oke, kalau misalkan aku dihadapkan pada dua pilihan, aku harus bagaimana untuk memilihnya? Sabar dulu, pikirkan matang-matang, pikirkan kalau misalkan pilihan A, itu kemampuanku bisanya sebatas apa, kalau B kemampuanku sebatas apa. Terus itu aku juga harus membina diriku. Kalau misalkan di A, aku harus bisa mengembangkan diriku yang seperti apa. Aku harus punya kemampuan sebesar apa, sejauh apa. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu aja. Jadi saat ini kamu sedang mengelola dirimu untuk menjadi lebih baik. Kayak gitu. Ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu memang sudah sangat-sangat bekerja keras banget memperkuat hubungan kamu dengan dia, tapi nampaknya ya nihil ya. Tapi tenang aja, karena ini Seven of Pentacles, semesta sudah memberikan kamu sesuatu kok
ya. Akan ada hasil dalam waktu dekat yang akan kamu tuai. Ya, kalau misalkan nggak dapet dari segi percintaan, pasti diberinya dari segi lain. Entah itu karir kah, keuangan kah, seperti itu. Ya, jadi pasti akan ada hal baik yang semesta berikan kok ke kamu. Ya, dan aku melihat juga kalau misalkan memang kamu dengan dia ini belum menikah, ya memang sebenarnya saat ini aku lihat kamu mungkin memikirkan kembali hubungan sebelumnya, ya, kamu dengan dia, dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kamu inginkan dari pasangan di masa depan. Gitu. Jadi sekarang tuh kamu lebih selektif dan lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Kamu sekarang kayak punya kriteria deh ya untuk memilih atau ya mencari pasangan gitu. Pasangan harus begini, jangan egois, punya sikap yang begini, harus begini, harus begitu. Gitu. Jadi nggak mau sembarang comot lagi ya, nggak mau sembarang pilih karena dia mungkin jadi seorang idola atau mungkin jadi center ya perhatian dari banyak orang ya. Jadi karena dia menjadi idola orang-orang, jadi kamu ya udah suka sama dia, nggak mau begitu lagi ya. Kamu benar-benar sekarang selektif banget memilih pasangan seperti itu. Oke, kira-kira apa yang akan dia lakukan jika dia ingin datang ke kamu? Apa yang akan dia lakukan jika dia datang ke kamu? Kalau aku lihat sih ya, si dia ini tuh sebenarnya udah tahu kalau misalkan kamu itu tahu segalanya tentang dia, terutama tentang perselingkuhan yang pernah dia lakukan, pengkhianatan, penipuan, kebohongan-kebohongan atau apapun itu sebenarnya kamu udah tahu gitu ya. Tapi dia ini seharusnya kan malu ya, seharusnya dia tahu diri, dia seharusnya meminta maaf, merasa bersalah atau apalah gitu ya, menyesali. Tapi dia nggak mau menunjukkan bahwa dia itu bersalah seperti itu. Jadi kayak mengabaikan instruksi semesta bahwa seharusnya dia tahu diri, bahwa seharusnya dia merasa bersalah sama kamu dan meminta maaf sama kamu. Tapi dia ingin datang dengan cara yang tidak tahu diri. Jadi datang dengan pura-pura bahwa dia tidak pernah bersalah sama kamu. Dia pura-pura bahwa dia akan diterima oleh kamu karena dia tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kesalahan sama kamu. Nah itu ya, dia akan mengabaikan insting yang memang sudah diberikan ke semesta. Seharusnya dia merasa bersalah. Semesta itu udah ngasih rasa bersalah loh ke dia, tapi dia menolak gitu. Dia ngerasa bahwa dia nggak salah. Nah makanya di sini dia dengan pedenya ingin datang lagi ke kamu, gitu ya. Jadi nanti dia datang itu dengan cara yang bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia sama kami tuh kayak nggak pernah melakukan tindakan apapun gitu ya, kesalahan apapun seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, entah ini kamu atau dia ya saat ini tuh memang sedang memberikan batasan gitu ya, batasan untuk tidak dekat-dekat dulu atau tidak mau berdekatan dulu. Dan aku lihat di sini memang ada pengaruh dari pihak ketiga nih, dari keluarga ya, lebih tepatnya bisa jadi dari keluarga atau orang tua, atau bisa jadi juga memang dari ada seseorang di sini yang suka sama kamu atau suka sama dia yang membatasi kalian. Jadi kayak menghasut gitu ya, akhirnya menyabotase hubungan kalian. Ya intinya agar kalian tidak dekat-dekat dulu gitu, entah dari sisi dia atau dari sisi kamu. Ya kalau aku lihat di sini mungkin dari sisi dia sih ya. Ya, tapi juga aku lihat di sini ya kamu juga memang gak mau deket-deket lagi sama dia gitu ya. Kamu memilih untuk pergi. Cuman dia di sini ngerasa bahwa aku ngeliat bahwa dia ini kayak membatasi diri dulu dari kamu karena memang ada pihak ketiga yang menghalanginya. Ya, menghasut dia atau ya membatasi dia gitu. The Hierophant. Tapi herannya nih orang selalu mengafirmasi, selalu berdoa, selalu memvisualisasi ya,
intinya di sini dia menggunakan energi spiritualnya dia untuk bisa kembali lagi dengan kamu gitu ya. Jadi intinya gitu deh, pokoknya dia kayak menggunakan berbagai macam cara dengan energi spiritualitas dia untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dan sebenarnya di sini kamu dengan dia tuh masih sama-sama saling cinta. Cuman memang karena masih ada perbedaan tujuan atau pola pikir, sudut pandang atau apapun yang berbeda di antara kalian, sehingga memang kalian sudah tidak pada situasi yang sama. Seperti itu. Terus juga karena salah satu di antara kalian atau mungkin di kalian berdua ya, ada suatu ketakutan, kecemasan atau keraguan di hubungan ini. Ya, sehingga ya kalian udah nggak sedekat dulu atau kalian sudah tidak pada hubungan yang sama gitu. Kalau dibilang sayang atau cinta, ya masih ada rasa sayang dan masih ada rasa cinta dari kedua belah pihak. Tapi kalian ini masih ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau keraguan, dan juga masih ada perbedaan sudut pandang, tujuan atau arah hidup ya, sehingga ya udah nggak bisa dilanjutin, nggak bisa dipertahanin, aku melihat di sini gitu. Terus juga aku melihat ternyata situasinya memang udah nggak sama lagi gitu ya, situasinya sudah tidak sama lagi seperti dulu ya, tidak sedekat seperti dulu gitu ya. Bahkan aku melihat di sini kamu memilih untuk menjauh aja deh dari dia gitu ya. Dan aku melihat bahwa hubungan ini tuh bagi kamu sudah membosankan, sudah tidak ada lagi perasaan yang atau lebih tepatnya tuh kayak gairah yang tersisa gitu loh ya. Perasaan cinta masih, tapi gairah itu sudah hilang gitu loh ya. Rasa untuk memperjuangkan itu sudah nggak ada gitu loh, sudah ya, rasa gairah itu sudah hilang seperti itu. Bahkan kamu sudah merasa cinta ini tuh sudah tidak menguntungkan lagi bagimu gitu ya. Udah nggak ada nggak berharga lagi gitu loh ya, karena di sini kamu kayak udah bener-bener merasa trauma, merasa ke-trigger banget deh ya, capek gitu ya, pokoknya bener-bener kamu kayak ke-trigger, trauma gitulah ya dengan kelakuan dia gitu. Jadi kalau mau balik lagi ke dia tuh kayak oh my god, enggak deh gitu ya, langsung kepikiran dengan masa-masa terlukanya kamu, sesaknya kamu, sakitnya kamu gitu ya, menahan semuanya gitu ya, merasakan semuanya gitu. Jadi kamu memilih untuk udah deh stop gitu ya, nggak mau lagi. Tapi sedangkan di sini dia ternyata masih takut bahwa dia akan ditinggalkan oleh kamu gitu. Jadi kenapa dia nggak mau melepaskan kamu? Maksudnya tuh baik ini secara fisik ataupun energi ya, karena sebenarnya dia ini takut akan sendirian, dia takut akan ditinggalkan oleh kamu, atau takut bahwa tidak bisa menemukan sosok yang seperti kamu lagi ya, karena di sini pun dia kan masih sayang sama kamu, masih cinta, dan ya intinya di sini dia takut sendirian ya, dia ini takut sendirian. Dan ketika saat ini kalian sudah berpisah ya, kan nih kamu mulai menunjukkan jati dirimu ya, jati dirimu yang sekarang. Dia ngeliat, mungkin entah memang kamu sering sudah mulai aktif lagi di media sosial, atau ya kalau misalkan nggak di media sosial ya kamu intinya menunjukkan lah ya jati dirimu, powermu ya, entah itu di lingkungan sosial atau di karir gitu. Terus tuh dia tahu, karena kalau aku lihat di sini kayaknya dia masih sering memantau kamu ya, dia ngeliat sekarang, loh kok kamu sekarang menarik ya, lebih menarik gitu. Jadi ini yang membuat dia, walaupun dia udah punya salah, tapi dia ngerasa nggak punya malu sama kamu untuk pengen datang lagi tuh ya, karena sekarang di mata dia kamu tuh kok lebih menarik, kamu mungkin lebih cantik, kamu mungkin lebih sukses, kamu mungkin lebih bahagia, kamu mungkin lebih menikmati hidup ya. Kehidupanmu itu dilihat sekarang, dia melihat kehidupanmu sekarang tuh kayak menarik gitu.
Terus itu juga ya secara fisik kamu juga menarik gitu. Intinya dia pas ngeliat kamu dengan apa yang sekarang kamu tonjolkan ya, keadaanmu, situasimu gitu, dia ngeliat kamu kok sekarang tuh menarik, jadi dia pengen datang lagi ke kamu. Bahkan mungkin kalau misalkan kalian LDR di sini, dia pengen datang ke tempat kamu sekarang kayak gitu ya, ke daerah kamu sekarang gitu, untuk biar lebih dekat lagi ke kamu. Seperti itu. Cuman aku melihat di sini tuh kayak dia tetap ingin memegang hubungan yang sudah tidak sehat lagi gitu ya. Dia tetap ingin berusaha keras untuk mempertahankan hubungan kalian. Padahal sebenarnya hubungan ini sudah menyakitkan. Jadi kalau aku lihat di sini, dia mencoba tetap melindungi atau mempertahankan dengan sangat keras hubungan yang memang sudah hancur ya. Entah kenapa, tapi ya mungkin karena di sini dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, masih memiliki rasa sayang. Terus juga ketika sekarang kamu itu lebih menarik gitu ya. Jadi dia masih ingin mempertahankan, padahal hubungan ini sudah hancur. Aku lihat di sini. Ya, entah gimana dia pola pikir dia, tapi ya itulah keadaannya gitu ya. Dia masih pengen mempertahankan hubungan ini gitu. Padahal juga sebenarnya ya, entah keluarga, entah teman-teman dia, ataupun ya pokoknya siapapun yang mengetahui hubungan kalian ini, ngelihat hubungan kalian ini pun sudah penuh dengan kehancuran gitu ya. Dan sebenarnya juga mereka, kalau misalkan dari sisi dia ya, misalkan keluarganya atau teman-teman dia, ngelihat dia aja tuh sebenarnya dia udah gelisah loh dengan hubungan ini ya. Dia tuh udah gelisah, mereka tuh tahu bahwa dia ini sudah gelisah karena hubungan ini tuh sudah hancur gitu. Tapi dia kayak nggak mau gitu loh untuk benar-benar melepas gitu, baik secara energi ataupun secara fisik gitu. Dia akan mencoba untuk tetap berjuang membuat hubungan kalian berhasil gitu ya. Jadi ini benar-benar ya gimana ya, kalau aku lihat sih di sini kamu juga khawatir ya kalau misalkan dia datang lagi, karena ya itu tadi, kamu masih memiliki trigger trauma dari apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kamu khawatir juga kalau misalkan dia datang lagi. Tapi ya ya udahlah gitulah ya. Intinya kalau aku lihat di sini kamu sudah mantep ya untuk terus melanjutkan hidupmu tanpa dia gitu ya. Kamu lebih memilih untuk ya bahagia dengan hidupmu. Toh tanpa dia pun kamu hidupnya baik-baik saja di sini. Bahkan sekarang kamu lebih menarik gitu ya. Aku melihat di sini. Ya seperti itulah pokoknya ya. Karena gini, kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini belum sepenuhnya melihat masalah ya, masalah di hubungan kalian, yaitu tadi ya, dia ada rasa dorongan bersalah sama kamu, tapi dia mendenial di sini. Makanya di sini dia tidak melihat masalah itu dengan benar. Makanya di sini dia masih menyangkal ya. Makanya di sini dia masih pengen datang lagi ke kamu dengan rasa ketidakmaluannya itu gitu ya. Oke, aku rasa cukuplah seperti itu keadaannya. Oke, kira-kira kapan sih dia akan datang ke kamu ya? Kira-kira kapan dia akan datang ke kamu? Ada 3 kartu nih ya. Dan ini semua reverse. Yang pertama ada the High Priestess, Queen of Swords, kemudian Page of Pentacles. Karena ini pembacanya general ya, dan setiap energi orang juga beda-beda. Jadi mungkin kenapa 3 yang keluar kartu ini ya waktunya juga beda-beda gitu ya. Yang pertama ada High Priestess, bisa jadi dia itu datang secara tidak terduga ya, tiba-tiba aja udah datang aja, tiba-tiba aja menghubungi kamu, tiba-tiba datang di depan kamu atau di depan kantormu, seperti itu ya. Intinya di sini dia akan datang tiba-tiba. Oke, aku melihat bahwa ini dia akan datang nggak dalam waktu lama nih, kayaknya cepet nih, sebentar lagi ya, bisa dibilang tuh kayak sebentar lagi dia akan datang. Bisa jadi bulan depan ya, di bulan Juni, atau mungkin bisa jadi di bulan paling lama di bulan Januari atau Februari ya, di bulan-bulannya bulan
zodiak Agustus, Aquarius kayak gitu ya, aku lihat di sini. Dan ada juga di sini yang akan hadir di bulan Juni sampai September, dan paling cepat itu seminggu dari kamu menonton video ini ya, seminggu ke depan itu dia juga ada yang datang. Itu paling cepat ya kalau aku lihat di sini. Oke. Jadi karena ini pembacanya general, jadi waktunya juga bisa beda-beda ya. Dan ini juga kan prediksi ya. Jadi tidak ada waktu yang pasti dalam pembacaan tarot, itu tidak ada yang pasti gitu ya. Jadi bisanya kita hanya memprediksi saja. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Udah, energi paling kuat di sini ada Aries, ada Gemini, dan juga ada Pisces. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate asalkan pembacaannya sama ya dengan ceritanya kalian. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.